Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NDJR Al-Habsi Channel. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai tes potensi skolastik atau TPS, khususnya mengenai materi penalaran umum. Oke, langsung saja kita melihat contoh soal pertama. Seorang karyawan pabrik bertugas memberikan kode produksi suatu barang yang terdiri dari 5 angka. Kode tersebut harus memenuhi aturan sebagai berikut. Aturan pertama, kode hanya terdiri dari angka-angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Aturan kedua, nilai angka kedua adalah 2 kali nilai angka pertama. Aturan ketiga, nilai angka ketiga lebih kecil daripada nilai angka kelima. Pertanyaannya adalah, jika angka terakhir pada kode produksi adalah 1, maka pernyataan yang benar adalah opsi A, angka pertama adalah 2, opsi B, angka kedua adalah 0, opsi C, angka ketiga adalah 4, opsi D, angka keempat adalah 4, dan opsi E, angka keempat adalah 0. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pertama-tama membuat oret-oretan dalam bentuk tabel yang berisi 5 kolom ya, seperti ini. Dan nantinya 5 kolom ini akan kita isi dengan angka-angka yang telah disediakan pada soal, yakni 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu langkah selanjutnya kita lihat apa angka yang telah diketahui. Kita melihat pada soal, jika angka terakhir pada kode produksi adalah 1, maka 1 adalah angka kode produksi yang terakhir, kita letakkan di kolom ke-5 seperti ini. Selanjutnya kita lihat aturan yang berkaitan dengan kolom kelima ya, yakni aturan ketiga yang berbunyi nilai angka ketiga lebih kecil daripada nilai angka kelima. Nah, angka-angka yang telah disediakan pada contoh soal 1 adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, sehingga kita letakkan angka 0 pada angka kode produksi yang ketiga, yakni di kolom ketiga, karena 0 kurang dari 1. Sehingga kita letakkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita lihat aturan yang berkaitan dengan sisa kolom yang belum kita isi, yakni aturan kedua ya. Nilai angka kedua adalah 2 kali nilai angka pertama. Kita lihat angka-angka yang telah disediakan tadi. Maka kita lihat apa angka yang memiliki kelipatan 2, yakni angka 2 ya. Nah, angka 4-nya ini kita letakkan di kolom kedua karena angka 4 merupakan 2 kali nilai angka 2. Sehingga kita letakkan seperti ini. Lalu angka 2 kita letakkan pada kolom pertama. Sehingga sisanya adalah kolom keempat. Kolom keempat kita isi dengan angka yang belum kita pakai, yakni angka 3. Nah, sekarang semuanya sudah terisi. Kita dapat menjawab soalnya. Tadi soalnya, maka pernyataan yang benar adalah, kita lihat opsi A dulu. Opsi A, angka pertama adalah 2. Apakah benar? Ya, benar. Karena angka pertama memang 2 ya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Tina adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru, kuning, putih, merah, dan hijau selama hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat dengan aturan tertentu. Aturan pertama, baju merah dipakai setelah baju kuning. Aturan kedua, baju hijau dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Aturan ketiga, baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Pertanyaannya, urutan warna baju yang dipakai Tina mulai Senin sampai Rabu adalah opsi A, biru, kuning, hijau. Opsi B, kuning, biru, putih. Opsi C, kuning, merah, putih. Opsi D, putih, kuning, hijau. Dan opsi E, putih, kuning, merah. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita buat dulu tabel yang menandakan hari dan baju yang dipakai Tina ya. Selanjutnya kita lihat dulu aturan spesifik, aturan yang jelas mengenai baju warna apa yang dipakai pada hari tertentu oleh Tina, yakni aturan ketiga yang mengatakan baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Maka dari itu kita letakkan baju kuning ini di kolom hari Selasa seperti ini.
Nah, untuk menyingkat waktu pada saat mengerjakan soal seperti ini, teman-teman, waktu mengoret itu jangan ditulis lengkap ya. Hari Senin, Selasa, Rabunya kita singkat saja seperti ini: SN, SL, RB, KM, JM. Begitu juga dengan warnanya kita singkat dengan KN. KN itu artinya kuning. Lalu setelahnya kita lihat aturan yang berkaitan dengan aturan ketiga, yakni aturan ke-1 yang mengatakan baju merah dipakai setelah baju kuning. Maka dari itu kita letakkan baju merah ini di kolom hari Rabu, karena hari Rabu jelas adalah hari setelah hari Selasa. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya aturan terakhir, yakni baju hijau dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Nah, terdapat kata baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Kita letakkan baju biru ini pada kolom hari Jumat. Lalu kita letakkan baju hijau ini pada hari Kamis, karena hari Kamis adalah hari sebelum hari Jumat. Seperti ini ya. Ya, seperti ini. Lalu sisanya adalah hari Senin. Hari Senin yang masih kosong ya. Tentunya kita akan mengisi dengan baju warna yang belum kita letakkan di kolom, yakni sisanya adalah baju warna putih. Maka dari itu kita letakkan baju warna putih di kolom hari Senin. Sehingga kita sudah dapat menjawab pertanyaannya, yakni urutan warna baju yang dipakai Tina mulai Senin sampai Rabu adalah putih, kuning, dan merah. Sehingga jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Pada suatu jamuan makan malam, 8 eksekutif muda, yakni Alfred, Didi, Lala, Laura, Gael, Michael, Rory, dan Togi, duduk mengelilingi meja bundar dengan aturan duduk tertentu. Aturan pertama, Gael duduk berseberangan dengan Alfred. Aturan kedua, Michael duduk di antara Togi dan Lala. Aturan ketiga, Laura dan Lala tepat duduk berhadapan. Aturan terakhir, Togi duduk 2 kursi terpisah dari Alfred. Pertanyaannya adalah, bila Michael dan Didi duduk berseberangan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah: opsi A, Gael duduk berhadapan dengan Didi. Opsi B, Gael duduk di sebelah Michael. Opsi C, Lala duduk di sebelah Alfred. Opsi D, Rory duduk di antara Laura dan Didi. Opsi E, Didi duduk di antara Alfred dan Lala. Untuk menjawab soal seperti ini, mari kita lihat terdapat 2 kata yang rancu teman-teman, yakni berseberangan dan berhadapan. Tetapi kita anggap saja berseberangan dan berhadapan ini memiliki arti yang sama ya. Selanjutnya kita lihat aturan-aturan pada contoh soal nomor 3 ini tidak semuanya mengatur 8 eksekutif muda ini. Maka terdapat lebih dari 1 kemungkinan untuk menjawab soal ini. Mari kita mulai dari kemungkinan pertama. Pada aturan pertama mengatakan Gael duduk berseberangan dengan Alfred, atau sebaliknya ya, maka kita letakkan Gael ini berseberangan dengan Alfred seperti ini. Lalu aturan kedua mengatakan Michael duduk di antara Togi dan Lala. Nah, kita letakkan Michael ini di sebelah kanan atau di sebelah kiri, tapi tepat di tengah ya, memotong tengahnya, karena dia itu di antara Togi dan Lala, diapit oleh 2 kursi. Kita letakkan seperti ini. Lalu pertanyaannya adalah, Togi dan Lala ini kita taruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita lihat aturan yang berkaitan dengan aturan duduknya Togi ataupun Lala. Kita lihat terdapat di aturan terakhir, yang mengatakan Togi duduk 2 kursi terpisah dari Alfred. Nah, karena Togi ini duduk 2 kursi terpisah dari Alfred, maka kita letakkan dia di sebelah kanannya Michael. Lalu Lala di sebelah kirinya Michael atau di sebelah kanannya Alfred seperti ini. Nah, sekarang Togi duduk 2 kursi terpisah dari Alfred, ya ini kursinya Lala atau Michael. Ya, sudah tepat ya. Sekarang aturan terakhir, Laura dan Lala tepat duduk berhadapan, maka kita letakkan Laura seperti ini, tepat berhadapan dengan Lala. Sisanya adalah aturan duduknya Rory dan Didi. Karena mereka aturan duduknya itu tidak ada, maka kita letakkan bebas seperti ini saja. Kita letakkan Rory di sebelah Laura, atau kita letakkan Didi di sebelah kirinya Alfred. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bila Michael dan Didi duduk berseberangan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, kita lihat pertanyaannya ini memiliki syarat lagi ya.
Dia meminta Michael dan Didi duduk berseberangan. Namun pada kemungkinan satu yang kita buat ini, Michael tidak duduk berseberangan dengan Didi, maka kita buat kemungkinan kedua. Kita letakkan mereka di tempat yang berbeda seperti tadi, seperti ini. Jadi Michael berseberangan dengan Didi. Sekarang kita dapat menjawab pertanyaannya. Opsi A, Gail duduk berhadapan dengan Didi. Salah ya, Gail berhadapan dengan Alfred. Opsi B, Gail duduk di sebelah Michael. Salah juga, Gail itu duduk di sebelahnya Togi atau di sebelahnya Laura. Opsi C, Lala duduk di sebelah Alfred. Nah, ini baru benar. Lala memang duduk di sebelahnya Alfred, tepatnya di sebelah kanannya Alfred. Berarti jawabannya C. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Pada contoh soal nomor 4 diberikan bacaan yang sama persis dengan contoh soal nomor 3 ya. Maka untuk menjawab contoh soal nomor 4 ini, kita dapat menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang telah kita buat tadi pada contoh soal nomor 3. Kita lihat pertanyaannya dulu. Bila Michael dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi, pernyataan di bawah ini yang benar adalah opsi A, Michael dan Rory dipisahkan oleh 2 kursi. Opsi B, Michael dan Alfred duduk berseberangan. Opsi C, Rory duduk di dekat Togi. Opsi D, Lala duduk di sebelah Gail. Dan opsi E, Didi dan Togi duduk berhadapan. Kita lihat kemungkinan yang mana yang sesuai dengan persyaratan yang telah diberikan pada pertanyaan contoh soal nomor 4. Kita lihat dulu kemungkinan pertama. Kita lihat kemungkinan pertama ini, apakah Michael dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi? Kita lihat, ya benar. Michael dipisahkan 2 kursi dengan Didi, yakni kursi Lala dan Alfred. Maka kita dapat menggunakan kemungkinan pertama. Tadi pertanyaannya adalah pernyataan di bawah ini yang benar ya. Kita lihat dulu opsi A. Opsi A mengatakan Michael dan Rory dipisahkan oleh 2 kursi. Apakah benar? Michael dan Rory ya, kita lihat Michael dan Rory ini tidak, dia dipisahkan oleh 3 kursi, yakni kursi Laura, Gail, dan Togi. Kita lihat opsi selanjutnya, yakni opsi B, Michael dan Alfred duduk berseberangan. Apakah benar? Kita lihat Michael ini berseberangan dengan Rory, salah berarti. Opsi C, Rory duduk di dekat Togi, di dekat ya, Rory di dekat Togi, salah juga, dia di dekatnya Laura atau Didi. Opsi D, Lala duduk di sebelah Gail. Apakah Lala duduk di sebelah Gail? Enggak ya. Lala ini duduk di sebelah Michael atau Alfred. Lalu opsi terakhir, tentunya ya opsi E, Didi dan Togi duduk berhadapan. Sudah pasti benar. Didi berhadapan dengan Togi atau sebaliknya Togi berhadapan dengan Didi. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 5 atau contoh soal terakhir ya. Dalam pertandingan bulu tangkis, Arman selalu kalah melawan Bambang, tetapi dalam cabang olahraga lainnya, ia selalu menang bila bertanding melawan Bambang. Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang, tetapi dalam cabang bulu tangkis, ia akan kalah bila bertanding melawan Arman. Budi adalah pemain bulu tangkis terbaik, tetapi dalam cabang tenis meja ia tidak sebaik Bambang. Dalam cabang tenis meja, Edi lebih baik daripada Arman, sedangkan dalam cabang bulu tangkis ia menempati urutan tepat di bawah Dudi. Pertanyaannya adalah, siapa pemain tenis meja terbaik di antara kelima atlet tersebut? Opsi A Arman, opsi B Bambang, opsi C Chandra, opsi D Dudi, dan opsi E Edi. Teman-teman, untuk menjawab pertanyaan soal seperti ini, mari kita buat dulu oret-oretan dalam bentuk tabel yang berkaitan dengan soalnya ya. Nah, soalnya ini meminta pemain tenis meja, maka kita hanya membuat tabel mengenai urutan pemain yang unggul dalam tenis meja atau urutan-urutan skor pemain di tenis meja ya. Seperti ini. Untuk bulu tangkisnya itu kita tidak perlu buat apabila memang tidak ditanyakan. Nah, kita lihat dulu urutan-urutan pemain yang disebutkan dalam soal. Kita lihat urutan pertama atau urutan yang kita temukan ya. Dalam pertandingan bulu tangkis, Arman selalu kalah melawan Bambang, tetapi dalam cabang olahraga lainnya ia selalu menang bila bertanding melawan Bambang.
maka kita meletakkan Arman ini di atas Bambang tentunya dalam permainan tenis meja. Namun pada contoh soal ini kita tulis Arman dan Bambang itu memiliki jarak ya. Kenapa dikasih jarak? Agar nanti kalau misalnya ada pemain yang lebih unggul dari Bambang atau yang tidak unggul dari Arman, kita dapat meletakkannya di antara mereka atau di antara jarak yang sudah kita buat, sehingga kita tidak perlu menghapus atau mengoret-oret ulang seperti ini. Kita letakkan Bambang di sini, lalu kita beri jarak untuk meletakkan Arman. Nah, sekarang sudah berjarak kan? Lalu kita cari persyaratan lain yang berkaitan dengan tenis meja. Nah, ini ketemu. Dalam cabang tenis meja, Edi lebih baik daripada Arman. Maka sudah tentu kita letakkan Edi di atas Arman ya, seperti ini. Selanjutnya kita temukan Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang. Karena Chandra selalu menang ya, maka tentunya kita letakkan Chandra di atas Bambang. Lalu terakhir, persyaratannya Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik, tetapi dalam cabang tenis meja ia tidak sebaik Bambang. Sudah pasti kita letakkan dia di bawah Bambang seperti ini. Nah, sekarang semua pemain sudah kita letakkan di kolom tenis meja ini. Semua kita sudah tahu letak keunggulannya. Nah, pertanyaannya tadi, siapa pemain tenis meja terbaik di antara kelima atlet tersebut? Berdasarkan tabel yang sudah kita buat, tentunya jawabannya adalah Edi. Sehingga opsi yang terpilih adalah opsi E. Itu dia teman-teman beberapa contoh soal mengenai tes potensi skolastik atau TPS, khususnya mengenai materi penalaran umum bagian 2 ya. Karena di video sebelumnya sudah ada bagian pertamanya. Jangan lupa ditonton juga ya teman-teman, agar pengetahuan tentang TPS-nya semakin tajam. Nah, di sini kita menyediakan latihan soal teman-teman. Jadi teman-teman bisa jawab latihan soalnya, lalu tulis jawabannya di kolom komentar nanti. Dan jangan lupa untuk subscribe, lalu tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya ya. Dan jangan lupa like, comment, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.